Shalom, teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 63. Mulia, sembah Raja Mulia. Mulia, sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja Mulia. Mulia, sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Hari ini saya ingin kongsikan tentang tajuk jangan bertindak dengan tangan sendiri atau usaha sendiri dalam konteks kisah tentang Kain dan Habel di dalam Alkitab. Teks firman Tuhan kita adalah terambil dari Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi, bermula dari ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu
kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara, apabila kita kaji beberapa kisah dan keadaan di mana orang bertindak dengan tangan atau usaha sendiri, akibatnya ialah kekacauan, huru-hara, dan sakit hati. Hari ini, zaman sekarang, kita lihat rusuhan, peperangan, kelaparan, pembunuhan, dan pemberontakan terjadi di seluruh dunia. Secara amnya, apabila ada orang bertindak dengan tangannya sendiri atau usahanya sendiri, mereka membawa huru-hara dan penghakiman ke atas diri mereka sendiri. Secara amnya, kita tidak ingin tinggal di suatu tempat yang penuh dengan kefasikan dan tidak ada kebenaran.
orang tidak ingin masa depan mereka diancam atau terjejas. Impian dan harapan mereka dihancurkan. Persoalannya, apakah kita boleh bertindak dengan tangannya sendiri atau usahanya sendiri untuk membebaskan diri kita sendiri? Ataupun kita guna pakai kebebasan untuk memenuhi nafsu kita daripada melayani sesama diri dengan kasih yang sejati. Hari ini kita lihat kasih tentang tindakan, kita lihat kisah tentang tindakan Kain terhadap adiknya Habel sebelum marahnya. Mari kita bermula dengan mengkaji tentang kisah Adam dan Hawa. Kemudian kita mengkaji tentang kisah Kain dan Habel. Adam dan Hawa, waktu mereka masih di Taman Eden, mereka berfikir, mereka betul dan membuat keputusan. Mereka membuat pilihan dengan tangan atau usaha mereka sendiri. Dengan hati mereka sendiri membuat pilihan dan keputusan. Dan oleh karena perbuatan mereka, semua manusia di muka bumi hidup dengan akibat dosanya yang menimpa manusia. Karena Adam dan Hawa memberontak terhadap perintah Allah kepada mereka. Mereka tidak akur kepada firman Tuhan. Di sebalik dari kebebasan sejati, manusia beroleh belenggu dosa, kebencian, dan menjadi asing, jauh dari Tuhan Allah. Tak lama kemudian, anak mereka Kain juga turut ikut bertindak dengan tangannya sendiri. Dia membunuh adiknya Habel. Ini satu kisah yang sangat sedih, merupakan pembunuhan di rumah tangga. Kisah Kain dan Habel adalah cerita tentang konflik antara adik-beradik dan pembunuhan. Sangat sedih dan mengerikan bahawa hanya satu generasi antara kisah ciptaan yang pertama kepada pembunuhan yang pertama di rumah tangga. Kejatuhan manusia kepada lebah dosa adalah cepat dan dahsyat. Seterusnya, firman Tuhan berbunyi di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, ini saudara adalah permulaan kisah yang dilakukan tentang apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Dan akibatnya kita lihat kemudian. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lihat kedua adik-beradik membawa persembahan kepada Tuhan
sebagai korban persembahan. Yang jelas, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apa sebab Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya? Kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 berbunyi, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Dia tidak mempersembahkan hasil utama dari tanahnya kepada Tuhan, hanya sebagian hasil saja. Kejadian pasal 4 ayat 4 berbunyi, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Korban persembahan oleh Habel adalah dari lemak-lemak anak sulung kambing dombanya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 16, seterusnya kita baca di dalam Taurat Musa, Tuhan memerintah umatnya mempersembahkan bagian persembahan dari sulung dan yang terbaik kepadanya. Apakah beza antara kualiti atau nilai korban persembahan antara dua orang adik-beradik? Kain mempersembahkan yang biasa, tetapi Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kualiti korban persembahan dari keduanya membayangkan keadaan hati mereka. Habel sangat gairah dalam persembahannya, tetapi Kain acuh tak acuh tentang persembahannya kepada Tuhan. Jadi bukan jenis makanan atau hasil yang dipersembahkan, tetapi kualiti korban persembahan membayangkan hati dan sikap orang yang membawa korban persembahan. Saudara-saudara, Tuhan mengindahkan korban persembahan dari kita. Jangan bertindak dengan tangan atau usaha sendiri dan mempersembahkan dengan sikap acuh tak acuh. Bukan beberapa banyaknya yang dipersembahkan, tetapi yang penting ialah kualiti yang membayangkan hati yang mempersembahkan korbannya. Apakah maksudnya? Pokoknya, maksudnya di sini ialah Tuhan inginkan Anda mengasihi Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, seperti bunyi firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37. Juga terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kita jangan ikut gaya dan sikap Kain, hanya buat-buat acara persembahan sahaja. Sekarang, bagaimanakah Kain merespon kepada Tuhan? Ayat 5 firman Tuhan berbunyi, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bersabda di dalam ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu,
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sepatutnya Kain bertaubat dan berbuat baik, tetapi dia tidak berbuat demikian. Kain bertindak dengan tangan atau usahanya sendiri. Dosa Kain bertambah teruk. Kain menipu dan membawa adiknya Habel pergi ke padang. Di sana, Kain memukul dan membunuh adiknya Habel. Terdapat di dalam ayat 8. Apakah yang dilakukan Habel terhadap Kain, abangnya? Ini maksudnya sebelum Kain membunuh Habel. Apakah yang dilakukan Habel terhadap Kain? Habel hanya mempersembahkan korban persembahannya sebaik mungkin kepada Tuhan. Habel tidak berbuat jahat terhadap Kain. Habel tidak menonjol dirinya dan membuat Kain sakit hati. Habel tidak mengejek abangnya dan tertawa. Haha, tengoklah, aku mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik dari kau. Tuhan berkenan kepada korban persembahan aku. Tidak, Habel tidak berbuat demikian. Habel hanya dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Habel dibunuh oleh abangnya karena Kain cemburu dan panas hati terhadap dia. Kain tidak mungkin membunuh Tuhan, maka dia membunuh adiknya Habel yang kalau dibanding lebih lemah dari dia. Sikap panas hati memimpin orang tidak bersandar pada Tuhan. Mungkin dalam hati orang berkata, Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, aku tidak memerlukan Engkau. Tuhan di sini coba memberi kata amaran kepada Kain. Seperti di dalam ayat 7 firman Tuhan berbunyi, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kisah ini menyatakan satu tragedi yang terjadi di dalam rumah tangga. Pelajaran untuk kita hari ini. Nomor 1. Kisah Kain adalah relevan untuk kita. Kita mungkin pernah mengalami keadaan di mana kita ditolak atau tidak diindahkan. Bedanya ialah respon kita terhadap situasi yang terjadi. Masalah Kain ialah bukan saja korban persembahannya tidak diindahkan, tetapi juga hatinya menjadi sangat panas yang tidak dikuasainya. Tuhan menyatakan kepada Kain kekurangan dalam hidupnya dan yang perlu diperbaiki. Kata nasihat ini dari Tuhan tidak diterima oleh si Kain. Saat itu Tuhan tidak menghukum Kain. Tuhan hanya ingin Kain bertaubat dan berbuat baik supaya Tuhan mengindahkannya kembali. Saudara, kita mungkin mengalami keadaan seperti Kain. Dari masa ke semasa, kita terima komen, kata nasihat yang mungkin tidak senang diterima oleh kita. Contoh-contoh keadaannya mungkin seperti yang berikut. Nomor 1, istri seseorang memberitahu dia masalah menyesuaikan diri hidup bersama dia
di rumah tangga. Nomor 2, majikan mengkritik seorang pekerja tentang etika kerjanya. Majikan ingin memberi nasihat kepada pekerjanya cara untuk perbaiki etika kerjanya. Nomor 3, seorang teman atau anggota jemaat menyatakan cara kita patut berubah dalam sikap kita melayani. Contoh-contoh di atas merupakan beberapa keadaan yang sukar untuk kita terima serta-merta. Jangan panas hati dan muram muka seperti Kain. Anggaplah keadaan itu sebagai peluang untuk menilai diri kita sendiri. Jangan terlalu panas hati dan bertindak dengan tangan atau usahanya sendiri. Hadaplah Tuhan dan bertanya bagaimana berubah dan menyesuaikan diri supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita belajar berubah keadaan kita dengan menjadi bertanggung jawab untuk diri kita. Jangan persalahkan orang lain karena kesilapan diri kita. Sepatutnya Kain sanggup menerima tawaran atau nasihat dari Tuhan dan merubah hidupnya dan berbuat baik. Dia mungkin membuat keputusan untuk bertobat dan datang dekat kepada Tuhan. Kain tidak menerima nasihat dari Tuhan. Kain membunuh adiknya. Kadang-kadang kita bertindak sama seperti Kain. Ini yang sedih. Kita mungkin tidak sampai hati membunuh orang, tetapi kita ada kalanya membuat respon berdosa. Kain menghadap penghakiman dari Tuhan oleh karena dosanya. Dia hanya dapat mengharapkan kasih karunia dari Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya terhadap Kain. Tuhan tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap Kain. Tuhan melindungi Kain dari dibunuh mati. Terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi, bagaimanakah dengan kita sekarang? Allah menyatakan kasih yang luar biasa. Allah memilih dan menyatakan kasih karunia dengan memberi jalan keselamatan untuk kita. Allah mengutus anaknya, putranya, putra damai kita, yang Tuhan Yesus Kristus, yang tunggal, mati di salib untuk menanggung hukuman kita dan menganugerahkan pengampunan dan kasih karunia kepada kita yang percaya akan Dia. Untuk mengakhiri, marilah kita hidup dengan tulus hati. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan mengindahkan sikap kita terhadap Dia. Karena Tuhan dapat melihat dan Tuhan tahu dan dengar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Pada saat ini kami berdoa dan mengaku dosa kami dalam waktu-waktu yang lampau, di mana kami pernah rasa ditolak, rasa disingkirkan, dan rasa tidak diindahkan. Mungkin ada komen-komen, nasihat-nasihat yang tertentu yang sukar untuk diterima pada waktu itu. Dan kami merespon dengan
hati yang panas. Kami mohon Bapa, ampunilah dosa kami, dan kami mohon juga Tuhan pulihkan dan sembuhkan hati yang remuk. Kami doa juga Tuhan terus pimpin kami dalam perjalanan hidup ini beserta dengan Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang dicurahkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami dan mati di salib untuk kami pada hari ketiga bangkit dari maut, memberi pengharapan yang besar dan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akhir dengan lagu nomor 63. Mulia Sembah Raja Mulia dalam buku nyanyian rohani ini. Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita kongsikan pengumuman dari gereja. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah di rumah tangga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama duduk di ruang tamu menonton program dalam TV. Nomor 3, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Nomor 4, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Nomor 5, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel. Yang keenam, mesyuarat umum tahunan pada hari Ahad 7 hari bulan November tahun 2021 ini, iaitu bulan depan. Selain daripada siaran khotbah firman Tuhan pada hari Minggu, kita juga mengadakan mesyuarat umum tahunan pada 7 hari bulan November tahun 2021 jam 10 pagi menggunakan Zoom. Mesyuarat umum tahunan ini akan dijalankan menggunakan dua bahasa,
yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Cina. Kita akan postkan pautan di dalam WhatsApp group untuk jemaat masing-masing. Kita mengalu-alukan saudara kalian untuk menyertai mesyuarat melalui online di dalam alam maya. Harap maklum. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dalam kita menghadap penyakit COVID-19 ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.